berbagai cara untuk menyerang Pak Joko Widodo dan menjatuhkannya, namun PDIP selalu gagal. Masyarakat masih tetap mencintai Pak Joko Widodo. Penyerangan dilakukan oleh kader-kader PDIP seperti Hasto Kristianto dan juga Deddy Sitorus, termasuk meminta kepada OSIS RP. Namun demikian tidak mempan. Pak Joko Widodo masih bertengger, masih dicintai warga. Oleh karena jurus terakhir adalah mengadu ke kuburan. Dan inilah mereka kader PDIP yang mengadu ke kuburan. Jangan diam wahai kawan, sang Garuda berpekik hari ini. Melakukan ritual sambat wadul kepada leluhur kami, kepada Panembahan Senopati. Semoga apa yang hari ini kami lakukan sebagai pesan moral ini dapat didengarkan oleh beliau. Sebelumnya Deddy Sitorus telah terang-terangan menyerang Pak Joko Widodo dan keluarganya, namun demikian masyarakat masih tetap mencintai Pak Joko Widodo dan inilah pernyataan Deddy Sitorus. Untuk memutus syahwat kekuasaan yang terus-menerus dipertontonkan oleh seorang Joko Widodo. Kami terus terang bersimpati dan kasihan melihat Presiden Prabowo. Ketika kami melihat beliau tidak dihormati selayaknya sebagai seorang presiden. Bayangkan seorang presiden setelah melakukan kunjungan kerja pada hari Minggu di luar hari kerja, mengunjungi lahan food estate di Merauke, harus terbang ke rumah seorang mantan presiden, dan kemudian kesan kami dari gestur beliau dipaksa menjadi seorang influencer calon gubernur. Hati kami tersakiti. Betul-betul itu sesuatu penghinaan. Dan kami menyerukan kepada seluruh pendukung Pak Prabowo supaya memberikan keberanian kepada beliau untuk memutus syahwat kekuasaan yang terus-menerus dipertontonkan oleh seorang Joko Widodo. Pak Joko Widodo semakin diserang, malah semakin melambung. Dan inilah kesaksian warga itu. Kalian setuju gak? Semakin Pak Jokowi diserang, maka namanya akan semakin melambung. Kok bisa? Ini dia. Jadi gini guys, saya tuh bingung banget ya sama lawan-lawan politik Jokowi. Sebenarnya mereka itu paham gak sih konsep branding? Jadi ketika seseorang punya personal branding yang sangat kuat, maka ketika namanya terus diperbincangkan, entah itu dalam hal positif maupun negatif, maka secara otomatis namanya juga akan semakin naik. Seperti contohnya yang terbaru ini ya, ketika Pak Jokowi ini dimasukkan dalam list daftar orang terkorup 2024, maka artinya justru nama Pak Jokowi ini akan terus diperbincangkan sampai kapanpun. Terlebih lagi, Pak Jokowi ini sebenarnya sudah punya base fans, atau orang-orang yang sudah suka terhadap Pak Jokowi itu banyak banget. Sehingga ketika ada berita melenceng, apalagi muatannya itu negatif, tapi setelah dicek ternyata berdasarkan voting, dan diduga juga nih ada media dari Indonesia yang juga bekerja sama dengan lembaga yang memasukkan Pak Jokowi sebagai orang terkorup 2024. Jadi ya kelihatan banget nih ulahnya siapa. Dan saya jadi menduga juga nih, sebenarnya lawan-lawan politik Pak Jokowi itu nunggu Pak Jokowi blunder. Tapi ternyata Pak Jokowi ini bukanlah orang yang mudah dipancing. Mau dipancing dengan hal apapun, beliau ini bisa membaca situasi dan bisa berhati-hati dan menjaga ucapannya. Sehingga pendukung-pendukung Pak Jokowi pun nggak bisa terprovokasi. Nah, maka dari itu diakui oleh Adi Prayitno bahwa Pak Joko Widodo sudah tidak menjadi presiden. Namun tidak henti-hentinya Pak Jokowi selalu diserang, dan inilah pernyataan daripada Adi Prayitno. Orang bertanya-tanya, ini kok hampir tiap hari
Jokowi itu selalu menjadi sasaran dan kritikan tanpa henti. Padahal Jokowi itu bukan lagi menjadi orang penting di negara kita. Padahal Jokowi itu bukan lagi Presiden Republik Indonesia. Jadi kalau kita mau hitung satu persatu ya, Jokowi itu kan dinilai sebagai presiden yang dinilai memiliki success story yang selalu diapresiasi oleh publik. Saya kira salah satu topik yang terus menjadi hangat dan terus menjadi pergunjingan publik sampai hari ini adalah persoalan serangan politik, hujatan-hujatan politik yang seakan-akan ini tak pernah ada hentinya, selalu dialamatkan kepada Jokowi. Padahal Jokowi itu bukan lagi menjadi orang penting di negara kita. Padahal Jokowi itu bukan lagi Presiden Republik Indonesia. Mestinya yang kalau mau dikritik itu adalah penguasa saat ini. Presiden, wakil presiden, para menteri, anggota dewan, ataupun perilaku-perilaku politik. Para elit yang kemudian menimbulkan kontroversi dan kegaduhan. Tapi kan orang bertanya-tanya, ini kok hampir tiap hari Jokowi itu selalu menjadi sasaran dan kritikan tanpa henti. Apalagi kalau kita mau hitung satu persatu ya. Jokowi itu kan dinilai sebagai presiden yang dinilai memiliki success story yang selalu diapresiasi oleh publik. Misalnya soal pembangunan infrastruktur, tidak ada yang bisa membantah. Pembangunan infrastruktur di zaman Jokowi itu cukup mantap ya, dan diacungi jempol. Misalnya soal bagaimana membangun jalan tol, ada Trans Jawa, ada Trans Sumatera, termasuk misalnya jalan-jalan yang juga masuk desa melalui dana desa ya. Kemudian ada begitu banyak bandara yang dibangun, begitu banyak misalnya pelabuhan yang dibangun, termasuk misalnya embung-embung yang dibangun. Itu kan sebagai ikhtiar supaya pemerataan ekonomi itu tidak lagi terpusat hanya di Jakarta, tidak lagi di Jawa, dan tentu merata di daerah-daerah yang lainnya. Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan infrastruktur dari dulu, Jokowi itu sangat wajar kalau kemudian disebut sebagai Bapak Pembangunan Nasional dalam tanda kutip ya, karena begitu aktif dan rajin membangun infrastruktur sepanjang Jokowi jadi presiden. Begitupun misalnya terkait dengan bansos, suka tidak suka, bansos yang diberikan oleh Jokowi itu kan cukup masif ya. Misalnya bantuan-bantuan sosial itu ya bukan hanya untuk kalangan tertentu, tapi untuk UMKM, untuk ekonomi kreatif, untuk lansia, kemudian untuk ibu-ibu yang sedang hamil dan seterusnya, sebagai stimulus supaya daya beli dan akses terhadap kehidupan yang layak itu terus bisa dirawat. Jadi bansos juga menjadi bagian lain yang dinilai bagian dari success story yang dimiliki oleh Jokowi sepanjang jadi presiden. Dan bahkan kalau mau jujur, pindahnya IKN ya, tidak lagi di Jakarta, itu kan diniatkan. Itu juga diikhtiarkan supaya Indonesia itu pembangunan ekonomi politiknya tidak Jakarta sentris, tidak Jawa sentris, dan tidak Banten sentris. Karena memang harus diakui, selama ini sejak Indonesia merdeka sampai hari ini, yang diperhatikan secara serius pembangunannya hanya Jakarta, Jawa, dan Banten. Seakan-akan di tempat lain itu tidak pernah dibangun. Jadi keberanian memindahkan ibu kota negara tidak lagi di Jakarta dalam banyak hal itu juga diapresiasi. Meski pada saat yang bersamaan ada catatan-catatan kritis yang memang tidak bisa kita nafikan. Misalnya ini terlampau memaksakan, karena keuangan negara kita belum sanggup. Bahkan pindahnya ibu kota negara kita ini kan sangat membebani APBN. Apalagi tahun-tahun sebelum pindah IKN, Indonesia itu kan anggarannya habis untuk menyelesaikan dan menanggulangi persoalan-persoalan COVID. Tapi nasi sudah jadi bubur, IKN sudah pindah. Ini tinggal bagaimana kita lihat apakah pindahnya ibu kota negara kita ini tentu sesuai dengan harapan atau tidak, karena ada keinginan dan tentu saja ada prediksi IKN yang baru ini akan menjadi epicentrum. Bagaimana peradaban-peradaban baru akan muncul, peradaban ekonomi, peradaban kebudayaan, peradaban politik, sosial, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang kemudian dinilai bahwa Jokowi ini sudah meletakkan batu bata pertama. Bagaimana Indonesia itu bukan lagi hanya sebatas Jawa, Jakarta, dan Banten sentris ya. Termasuk misalnya kalau kita mau jujur, kita membaca hasil-hasil survei sebelum Jokowi lengser jadi presiden, approval rating atau tingkat kepuasan publik Jokowi yang kemudian surveinya itu dirilis hampir tiap saat, itu kan sampai langit ke-7.
hampir menyentuh 90% masyarakat kita katanya menurut survei-survei itu. Kita semua bisa cek siapa yang melaunching survei itu, mengatakan tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi itu tidak dimiliki oleh mantan-mantan presiden yang lain di Republik ini. Hebat kan? Itulah yang kemudian orang kemudian bertanya-tanya, kenapa ya di tengah begitu banyak kesuksesan Jokowi, tentu banyak lain ya, dan tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, tapi masih saja Jokowi setelah tak lagi jadi presiden, terus dikritik, terus dibully, terus diserang tanpa henti. Tapi kalau kita mau rajin ya, kita lihat satu persatu, kira-kira apa yang kemudian membuat Jokowi itu terus dibully dan dikritik sampai hari ini. Pertama, ini tentu tidak terlepas konflik politik antara Jokowi dengan PDIP. Jadi setelah Jokowi pecah kongsi dengan PDIP, praktis setelah itu, apa yang dilakukan oleh Jokowi salah di mata PDIP. Soal masa jabatan presiden 3 periode, kemudian isu perpanjangan jabatan presiden atau memperpanjang masa jabatan presiden 2 tahun, dan seterusnya, itu kan menjadi amunisi. Bagaimana kemudian Jokowi dinilai juga ambisius untuk melanggengkan kekuasaan kekeluargaan politiknya. Dulu mungkin masih banyak kalangan aktivis, kelompok-kelompok kritis, dan civil society yang masih berada di belakang Jokowi ketika Jokowi secara perlahan menunjukkan gestur perlawanan politik kepada PDIP dan Megawati. Kenapa banyak yang support? Karena hanya Jokowi lah satu-satunya orang. Jokowi finalis pemimpin terkorup di dunia. Ternyata hebat, mantap, luar biasa pokoknya ya. Untuk Pak Jokowi atas kesabarannya, atas tidak pendendamnya, Bapak sangat luar biasa Pak. Bukan hanya serangan, fitnah bertubi-tubi diarahkan ke Pak Jokowi, padahal Pak Jokowi juga sudah bukan Presiden Republik Indonesia, tapi hanya mantan. Mulai diserang oleh masyarakat nasi bungkus, mahasewa, terus orang-orang yang ngakunya propecor ya kan, diserang, bahkan keluarganya juga, terus diserang oleh media ecek-ecek, media komplo ya kan. Terus sekarang OCCR juga media internasional menyerang Pak Jokowi, menentukan bahwa Pak Jokowi adalah termasuk pemimpin terkorup di dunia. Aduh, sekelas OCCR pun asal berstatement tanpa memiliki data-data yang valid, ya akhirnya merusak kredibilitas sendiri. Oke, OCCR juga pernah menumbangkan beberapa pemimpin di dunia karena berita yang dia keluarkan. Tapi kali ini ketika memfitnah, menjatuhkan mantan Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Jokowi, akhirnya runtuh sendiri OCCR. Ya, inilah namanya ketika orang berusaha misalnya mengalami kebangkrutan karena kesalahan strategis atau ekonomi pasar ataupun global yang mempengaruhi. Tapi kali ini OCCR membuat kebangkrutan untuk dirinya sendiri. Ya. Salam sehat untuk Pak Jokowi dimanapun Bapak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, kami tadi bertiga diterima di dalam, walaupun diminta 2, seharusnya 3 juga boleh, karena KPK ini kan dibangun dari uang rakyat, harusnya begitu. Tapi oke lah, kita ngalah. Yang pertama, tujuan kita kesini ini yaitu membuat pengaduan atau dumas ya, soal masalah yang sekarang lagi ribut di dunia internasional, yaitu OCCRP, tentang tuduhan telak kepada Joko Widodo, mantan presiden yang ke-7 kita, bahwa dianggap dia korup terbesar nomor 2 ya di OCCRP. Nah, oleh karena itu kami dari TPUA menyayangkan berita itu. Dalam arti apa? Kami datang ke KPK karena KPK spesialisasinya di korupsi, untuk
segera memanggil Joko Widodo sebagai mantan presiden. Cobalah diperiksa kebenaran itu, karena rakyat ini merasa sakit hati juga kalau mantan presiden kita dituduh macam-macam gitu loh. Nah, dengan jalan kita mengajukan kepada KPK untuk segera dipanggil dan diperiksa. Nah, selanjutnya setelah diperiksa, baru Joko Widodo sebagai mantan presiden untuk mengklarifikasi. Tidak cukup diklarifikasi, melakukan proses gugatan misalnya kepada OCCRP. Nah, itu yang paling utama dulu. Dan hal-hal lain yang disampaikan juga, ada 2 bendel berkas tentang putusan Gus Nur di Surakarta, yang waktu itu Gus Nur ditangkap gara-gara menyampaikan hoax ijazah palsu, dugaan ya, katanya demikian. Tapi dengan berjalannya waktu kan memang tidak pernah ditunjukkan itu ijazah. Nah, hasil putusan dari PN dan PT, MA-nya menyusul, sudah diterima juga oleh pihak KPK sebagai bahan utama untuk mungkin ditelaah. Apakah itu masuk dalam proses ini? Silahkan, itu bukan kewenangan saya. Kewenangan saya sudah menyampaikan, bertiga ini khawatir ditanyakan kelak di akhirat atau dikubur sama Allah. Nah, sudah kita sampaikan itu, bahwa kalau bentuk-bentuk kezaliman itu harus kita lawan. Itu sementara dari saya, Sekjen TPUA. Silahkan, mungkin ada Bang Rizal yang mau ditambahkan. Terima kasih. Nah, keterkaitan itu kita jelaskan bahwa korupsi itu 3 jenis gitu. Jadi documentary corruption, korupsi dokumen, itulah nanti ijazah palsu. Ini keterkaitannya. Yang kedua, authority corruption, yaitu bagaimana korupsinya Jokowi, cawe-cawe gitu kan, ikut mempengaruhi proses politik gitu dan seterusnya. Itu korupsi juga gitu, sampai ke Gibran, putusan MK, itu bagian korupsi authority. Dan yang ketiga baru financial corruption, ya, korupsi finansial. Nah, ketika korupsi finansial kita kemukakan kaitan dengan rilisnya OCCRP. Itu kemukakan tuh soal PSN, sampaikan PSN yang PIK 2, BSD gitu kan, itu korupsi, itu di situ ada kolusi, ada korupsinya gitu. Oleh karena itu KPK harus melangkah gitu dari laporan itu, dari laporan kami ini TPUA. Dan yang keduanya yang berkaitan dengan satu lagi penyerahan berkas ya, enggak, yang korupsi apa itu tadi, korupsi finansial. Ya, finansial itu termasuk yang di Colomadu itu gitu. Kita sampaikan itu bahwa di sana terjadi korupsi yang harus KPK melangkah gitu kan, soal hadiah rumah seluas 1,2 hektar. Jadi 2 kasus yang kita angkat di situ, kasus PSN, BSD PIK 2, dan kasus hadiah rumah di Colomadu. Itu yang paling gampang bagi KPK untuk melangkah gitu. Jadi kami sampaikan, di samping itu masih banyak korupsi lain Jokowi yang harus dibongkar. Tapi mulailah, kalau KPK punya itikat baik, mulai dari situ, dari PSN dan korupsi di Colomadu. Saya kira itu yang tambahannya. Baik, saya juga sebetulnya kan berkeinginan, berharap tadinya masuk bertiga. Cuman kan pengalaman dulu dengan Pak Amin Rais dan Pak Rijal Ramli kesini sampai zaman Firly itu ribut kan. Apa susahnya? Dia bilang itu adalah protap. Loh, memang kami ke sana, apa di sana kan nggak bikin keributan. Nah, ini saya mencurigai ya. Apalagi begini, KPK ini kan dibentuk oleh Joko Widodo di sisa masa pemerintahannya. Ini secara hukum, kemarin saya mengutip Profesor Hendy Subiakto mengatakan bahwa ini tidak sah, ilegal. Ya kan, dan ini akan lakukan judicial review terhadap kepemimpinan KPK dan komisionernya ke MK yang baru. Kenapa? Kalau misalnya KPK sudah sah, berarti penetapan tersangka terhadap orang-orang yang dijadikan target misalnya, seperti Harso misalnya, itu juga tidak sah. Itu loh. Nah, oleh sebab itu akan lakukan judicial review. Dari tim TPU akan lakukan itu. Yang pertama.
Yang kedua, terkait dengan korupsi yang dibantah oleh Jokowi. Kita melihat banyak misalnya contoh food estate. Food estate itu jelas-jelas korupsi ya di masa pemerintahan, dan itu ada tanggung jawab Jokowi dilakukan oleh Prabowo, ya kan, sebagai Menhan. Masa Menhan ngurusin pangan gitu loh, ya kan? Nah itu kan salah juga, kacau, ya kan, itu loh, ya itu salah kamar namanya kan gitu dia. Nah jadi itu kemudian ada kerugian kerusakan hutan, illegal logging dan lain sebagainya, itu loh, itu jelas, itu tanggung jawab Jokowi juga. Jadi bilang mana bukti, itu langsung bukti dari sekian banyak bukti. Ditambah dengan misalnya hutang luar negeri, pemerintah Jokowi ini kan bohong. Hutang luar negeri kita menurut teman-teman di DPR, di Sebakun dan lain sebagainya, itu sekitar 20.000 triliun lebih. Tetapi oleh Jokowi hanya sekitar 8.000 triliun. Ini kan berarti ada yang disembunyikan. Kemudian kita tanya, ya kan, komisi dari hutang itu 30% dikatakan oleh Profesor Sumitro, bapaknya Prabowo. Itu siapa yang terima itu loh. Nah, makanya kalau kemudian KPK seolah-olah kemarin memberikan pernyataan yang nggak blunder, seolah-olah mana buktinya, insya Allah kami datang. Jadi wahai KPK, kalau misalnya Anda tidak, ini berarti memang kesimpulan kami bahwa KPK itu adalah sekarang ini seperti lembaga bantuan hukum Joko Widodo, itu tidak salah, ya kan? Oleh sebab itu kami akan tetap akan berjuang terus, ya kan, bersama rakyat dan semua elemen bangsa agar supaya kita bersih. Kita malu kepada negara Indonesia. Kenapa investor KIKN itu nggak mau? Kalau mereka sudah dapat laporan bahwa Joko Widodo ini diduga terlibat dalam persoalan korupsi dan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM kita akan bawa ke PBB dan sebagainya, itu loh. Atau misalnya kepada kepolisian, misalnya contoh Kanjuruhan. Tidak ada perintah Jokowi itu memerintahkan terhadap korban yang penyuruhan. Kemudian satunya lagi di zaman Tito sebagai Kapolri, itu ada 900, ya kan, anggota KPPS, tidak ada itu perintah, ya kan, Jokowi kepada Tito untuk mengusut ini, itu loh. Tambah dengan komisi 50. Masuk ke M50. Masuk ke komisi 50. Itu jelas pelanggaran HAM yang jelas, ya. Oleh sebab itu hari ini kami ke KPK dalam terkait dengan isu korupsi. Tetapi kami juga akan mempersoalkan tentang pelanggaran HAM di masa 10 tahun pemerintahan